Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di online service IFCF Biung. Apa kabar semuanya? Senang sekali kami bisa melayani Anda. Semoga kita selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Primayu selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung di dalam online service kami. Selamat datang dan kami sangat senang dapat melayani Anda. Apabila Anda memiliki pokok doa atau pergumulan yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan doa yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini. Kami akan berdoa bersama Anda. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang sudah tersedia. Silakan follow media sosial kami agar Anda dapat tetap terhubung dengan kami. Saudara yang terkasih, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati, berikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas! Selamat Natal untuk seluruh jemaat IFCF Biung. Hari ini kita boleh merayakan hari sukacita, sebab Dia telah lahir bagi kita, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
Amin. Kini tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau sebab Kau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya, haleluya. Berikan beri yang baik untuk Tuhan. Yesus, kami puja, kami
Shalom, saudaraku yang terkasih. Senang kalau hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk merayakan Natal. Dan tahun ini saya katakan bahwa Natal ini adalah Natal yang sangat istimewa. Kenapa? Ya karena Natal ini adalah Natal yang kedua. Kita merayakannya di tengah-tengah pandemi. Berbicara tentang pandemi, ya selama 2 tahun ini kita semuanya merasakan bagaimana dampak pandemi dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya masing-masing punya ceritanya. Cerita kita bagaimana kita bisa sampai di hari ini. Tentunya kalau ditarik kesimpulan bahwa ada tangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin banyak di antara kita yang di musim-musim ini merasa kehilangan. Ya kehilangan sahabat, saudara, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan musim ini rasanya menekan dalam kehidupan kita. Dan di lain sisi mungkin juga ada di antara kita yang malah mendapatkan peluang di dalam musim-musim pandemi ini. Berangkat dari realita tersebut, hari ini saya mau mengajak kita semuanya untuk merenungkan satu tema yang diangkat sebagai tema Natal Nasional tahun 2021, yaitu kasih cinta Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Mari sebelum kita mulai kita merenungkan khotbah Natal pada pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, bersyukur kalau pada kesempatan ini kami diberikan waktu untuk kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami merenungkan di tengah-tengah kami merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah firman ini, renungan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kami sebagai orang percaya dikuatkan Tuhan. Terima kasih memberkati setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengar firman pada pagi hari ini, juga buat hamba-Mu yang boleh menyampaikan. Kiranya Roh Kudus boleh melingkupi kami semuanya, sehingga pagi ini kami boleh memperoleh sesuatu yang bisa kami gunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami siap diberkati, kami siap ditegur, kami siap dikuatkan, dan kami siap dinasihati di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mendasari renungan Natal kita dari kitab 1 Petrus, pasal yang pertama ayat 13 sampai 25. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita semuanya untuk fokus kepada ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Latar belakang dari surat 1 Petrus ini dipahami secara umum bahwa jemaat pada waktu itu sedang mengalami penderitaan, di mana situasi politik pada waktu itu tidak menguntungkan untuk iman kekristenan. Tetapi surat 1 Petrus ini ditulis juga untuk menguatkan mereka supaya di tengah-tengah penderitaan yang ada, yang mereka alami, mereka tetap hidup di dalam sukacita dan hidup di dalam pengharapan. Nah, di dalam perikop ayat 13 sampai 25 ini, Petrus mengingatkan bahwa di dalam situasi yang sulit ini masih ada kasih Allah yang begitu luar biasa, yaitu karya Allah melalui Kristus Yesus, di mana Yesus karyanya di kayu salib menjadikan kita sebagai umat miliknya yang menerima kasih karunia, yang menerima kasih cinta Allah yang begitu besar. Ini ditegaskan Petrus di dalam ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Lihat saudaraku, Petrus mengatakan darah Kristus yang begitu mahal, tidak bercacat dan bernoda. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah yang kita terima adalah kasih yang begitu besar. Dan sudah selayaknya ketika kita menerima cinta kasih yang begitu besar ini akan menggerakkan kita untuk kita tetap peduli kepada sesama kita. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, tentunya banyak sekali alasan yang mungkin akan kita jadikan pembenaran diri. Kita tidak mau peduli sama orang karena boro-boro memikirkan orang. Kita hidup aja sudah susah, bertahan sampai hari ini aja sudah susah. Apalagi memikirkan tentang orang. Tetapi hari ini melalui renungan Natal ini saya mengajak kita semuanya dan kita mau belajar bersama-sama dari nasihat Petrus bahwa bagaimanapun juga kita harus mengamalkan kasih persaudaraan. Baik, kita akan segera belajar. Kita akan segera kupas satu persatu tentang kasih persaudaraan ini. Yang pertama tentunya kita akan mencari tahu apa itu kasih persaudaraan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kata kasih persaudaraan ini berasal dari kata Yunani, Philadelphia. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah
pernah dengar ya nama kota Philadelphia. Tetapi arti sesungguhnya dari kata Philadelphia ini adalah kasih persaudaraan. Ini terdiri dari dua kata, yaitu kata philia yang berarti kasih dan kata adelphos yang berarti saudara. Dengan kata lain bahwa kasih persaudaraan ini adalah kasih yang terjalin di antara sesama orang percaya. Dan uniknya adalah bahwa kata Philadelphia ini sangat jarang ditemukan di dalam teks-teks di luar kekristenan. Artinya apa? Artinya bahwa Philadelphia atau kasih persaudaraan ini adalah sesuatu yang melekat di dalam iman kekristenan. Jadi ini merupakan ciri khas yang harus dipunyai oleh setiap orang percaya. Surat 1 Petrus ini dimulai dari jemaat yang mengalami tekanan dan situasi pada saat itu sangat memungkinkan untuk membuat orang-orang Kristen pada waktu itu berpikir tentang dirinya sendiri. Mereka tidak peduli akan yang lainnya. Selain hidup kudus, Petrus juga menekankan betapa pentingnya mengamalkan kasih persaudaraan ini. Tentunya dasar kasih persaudaraan ini adalah kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Kasih yang begitu besar yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga dalam situasi apapun, ketika kita mengaku sebagai orang percaya, kita sudah menerima kasih yang begitu besar ini, walaupun kondisinya sulit, walaupun kondisinya tidak memungkinkan, tetapi kita harus tetap berusaha untuk menerapkan ini kepada sesama kita. Tentunya yang menjadi kesadaran kita semuanya adalah bahwa ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Tuhanlah yang bisa menopang kita. Dan dengan kesadaran bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, ini akan menuntun kita untuk bisa mengaplikasikan kasih kepada sesama kita. Jadi kasih persaudaraan adalah ciri khas atau identitas utama yang melekat kepada setiap orang percaya, saudara dan saya. Ini poin yang pertama, saudaraku. Poin yang kedua adalah bagaimana seharusnya kita dalam mengasihi. Ya, ini tentunya menjadi pertanyaan kita semua. Setelah kita tahu apa artinya kasih persaudaraan, nah bagaimana kita seharusnya mengamalkan itu? Firman Tuhan jelas mengatakan di sana, yaitu dengan apa? Dengan tulus ikhlas dan tidak berpura-pura, dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Coba perhatikan dalam nats kita tadi, dalam ayat 22. Di sana ada frase sungguh-sungguh saling mengasihi. Ini sungguh sangat unik saudaraku, karena di sini Petrus mengadakan perubahan. Ketika di dalam mengatakan kasih persaudaraan di atas, Petrus menggunakan kata philia. Tetapi di dalam sungguh-sungguh saling mengasihi, Petrus menggunakan kata agape sate. Ya, ini tentu ini dipahami bukan semacam sate kambing atau sate ayam ya saudaraku. Tetapi ini adalah kata yang berasal dari kata agapau atau agape yang kita sendiri tahu. Artinya bahwa agape adalah kasih yang tanpa syarat. Artinya bahwa untuk mengasihi saudara seiman kita diperlukan satu tingkatan standar kasih yang begitu tinggi. Bukan hanya standar kasih manusia, tetapi standarnya adalah standar kasih Allah sendiri. Kasih yang begitu besar ini. Dalam ayat ini, Petrus kepingin mengingatkan kepada para pembacanya bahwa ketika kita mengaplikasikan kasih kepada saudara kita, ini dibutuhkan sebuah peningkatan, sebuah kemajuan. Bukan karena dasar kasih persaudaraan sama saja, tetapi karena kasih Allah sendiri yang sudah kita terima. Sehingga kita harus mengaplikasikan itu kepada sama kita. Ini seturut dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 13, pasal 34 sampai 35. Di sana Tuhan Yesus mengatakan begini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35 mengatakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Lihat saudaraku yang terkasih, firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengaplikasikan kasih itu kepada sama kita. Kunci dari kasih persaudaraan ini, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini? Kuncinya adalah sebuah ketulusan, di mana kita bisa menerapkan ini dengan tulus. Ketika kita mengasihi, hendaklah mengasihi dengan ketulusan hati kita. Hari-hari ini kita sering sekali menjumpai banyak sekali relasi yang dibangun sesama orang percaya, itu merupakan relasi yang
manipulatif karena dibangun dengan dasar yang tidak benar. Di dalam hati mereka ada iri, ada dengki. Sehingga kasih yang mereka bangun pun adalah kasih yang palsu. Seakan-akan mereka mengasihi, tetapi di dalamnya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, tidak suka mengampuni. Ini relasi yang sering kita jumpai hari ini. Makanya melalui ayat ini, melalui renungan Natal kali ini, saya mendorong kita semuanya bahwa kasihilah sesama manusia itu dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, tidak berpura-pura. Ini diawali dari motivasi yang benar. Motivasi dan menyadari bahwa ketika kita sebagai orang percaya sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, maka sepantasnya lah kita harus meneruskan kasih itu pada sesama kita, pada teman-teman kita, pada sahabat kita. Ini poin yang kedua, saudaraku, bagaimana kita mengasihi. Selanjutnya adalah begini, poin yang ketiga, apa yang diperlukan supaya kasih ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa saling mengasihi? Bagaimana supaya kasih persaudaraan ini bisa teraplikasikan di dalam komunitas kita? Apa yang kita perlukan? Di sini diperlukan 3M, ya, 3M. 3M ini bukan nominal ya, tetapi nanti kita akan pelajari. M yang pertama adalah menyadari akan dasar yang sama, yaitu apa? Yaitu karya keselamatan di dalam Kristus. Ayat 18 dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Lihat saudaraku yang terkasih, Petrus mengatakan bahwa setiap orang percaya sudah menerima kasih yang begitu mahal, kasih yang begitu besar dari Kristus. Makanya ketika kita sudah menerima kasih itu, kita harus menyadari bahwa ini harus kita aplikasikan, harus kita teruskan kepada orang lain. Ini M yang pertama, saudaraku, ya, supaya kasih persaudaraan ini bisa terwujud di dalam komunitas kita. M yang kedua adalah mengejar karakter yang sama, yaitu karakter kekudusan, karakter yang seperti Kristus punya. Di dalam ayat 15 dan 16 di sana dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang sudah menerima kasih Kristus, dan sekaligus kita sudah mengalami sebuah perubahan hidup. Kalau tadinya kita orang berdosa, tetapi karena kasih Kristuslah kita kemudian diubahkan posisi kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Maka next-nya adalah ada satu yang harus kita kejar, yaitu apa? Karakter yang kudus, keserupaan dengan Kristus. Ini yang hendaknya menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Jadi sebagai orang percaya tidak hanya berhenti ketika kita lahir baru, kita terima Kristus. Langkah selanjutnya adalah kita mengejar karakter Kristus ini. Sehingga hidup kita hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus. Ini M kedua, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. M yang ketiga adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu ketaatan akan firman Tuhan. Ini dalam ayat 22, jelas dikatakan di sana. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Lihat, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada apa? Kepada kebenaran. Kebenaran dalam hal ini mengacu kepada firman Tuhan. Artinya bahwa firman Tuhanlah yang menata kehidupan setiap orang-orang percaya. Setiap orang percaya ketika mereka hidup di luar firman Tuhan, yang terjadi adalah kekacauan. Ya, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dilakukan karena mereka tidak punya standar firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Hari ini M yang ketiga mengajarkan kepada kita bahwa dalam menerapkan kasih persaudaraan kita perlu mengejar tujuan yang sama, yaitu mentaati seluruh firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan mengatakan bahwa kasih yang kita terapkan adalah kasih yang didasari oleh kasih Allah, bukan kasihnya kita. Kalau kasihnya kita tentunya kasih yang ada syaratnya, tetapi kalau kasihnya Allah tentunya kasih yang tidak
bersyarat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita sudah belajar di dalam musim-musim ini. Walaupun hari ini mungkin kita bisa mengatakan, musimku sangat menekan sekali. Tetapi firman Tuhan melalui renungan Natal ini mengajarkan kepada kita bahwa mengamalkan kasih persaudaraan itu sangat penting. Petrus menasihati bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah masa yang tidak menentu hari ini. Masa-masa yang tidak menentu ini seringkali membawa kita hidup jauh dari Tuhan karena masalah yang menekan. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita disadarkan kembali, kita diingatkan kembali bahwa sebagai orang percaya, kita harus mengasihi sama kita. Kita mengasihi bukan karena kita mampu, bukan karena kita yang bisa menerapkan kasih itu dengan tulus, tetapi harus diingat, kita mengasihi karena kita terlebih dahulu sudah menerima kasih anugerah dari Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lihat, tidak hanya sekedar kasih yang kita terima dari Tuhan, tetapi kasih yang begitu besar, kasih yang sangat besar, yang tidak dapat kita bandingkan dengan apapun hari ini. Kalau hari ini kita hidup dalam kesesakan, ketahuilah bahwa ini tidak ada bandingannya, ini tidak berarti apapun tentang kasih Tuhan yang sudah kita terima. Makanya karya penebusan Kristus jangan kita sia-siakan. Ayo saudaraku yang terkasih, kita menghargai pengorbanan Kristus yang sudah kita terima, yang sudah dilakukan. Marilah kita hidup sebagai anak-anak terang, anak hidup yang mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi sama kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau belajar dan terus belajar. Karena pada dasarnya kasih itu bukan template manusia, hidup kita sebagai orang berdosa. Makanya kita harus kejar, kita harus belajar dan belajar. Selamat belajar saudaraku, untuk saling mengasihi, untuk saling peduli satu sama yang lain. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di waktu dan momen yang indah ini, di mana hari ini kita bersama-sama memperingati hari Natal, kami segenap tim pastoral dan leaders mengucapkan selamat hari Natal kepada setiap jemaat Tuhan. Natal selalu berbicara tentang kasih Allah, bukan hanya sekedar kasih, tetapi kasih yang begitu besar. Makanya hari ini mari bersama-sama, semangat Natal itu adalah semangat kita berbagi kasih. Mari kita mengasihi sama kita, seperti Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa tidak gampang buat kami untuk kami menerapkan kasih agape ini kepada sesama kami, Tuhan. Karena kami tahu bahwa sebagai manusia yang terbatas, seringkali pikiran kami terbatas, Bapak. Pikiran kami tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mohon ampun, Bapak, dan firman ini boleh menguatkan kepada kami hari ini, Bapak. Natal ini adalah momentum di mana kami harus lebih peduli kepada sesama kami. Walaupun situasi tidak memungkinkan nampaknya, tetapi kami rindu bahwa setiap dari kami mau menerapkan kasih ini kepada saudara-saudara kami. Kami mau mengasihi mereka karena kami terlebih dahulu sudah menerima kasih yang besar itu dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di momen Natal ini. Apapun yang masih menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, hamba-Mu berdoa ada tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang menopang hidup mereka. Tangan Tuhan yang besar itu, yang tidak terbatas itu boleh memberikan jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Apapun persoalan dan permasalahan mereka, kalau itu tentang hubungan, kiranya hati yang besar, hati seperti hatinya Tuhan ada atas hati
mereka dan kami semuanya, sehingga kami bisa saling mengampuni satu sama yang lain. Kalau itu finansial, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah lalai memelihara kehidupan kami. Kalau itu masalah kesehatan, kami berdoa ada tangan Tuhan yang besar yang berkuasa dari segala apapun, bahkan sakit penyakit sekalipun Bapa. Hari ini kami percaya bahwa di dalam nama Yesus kami sudah beroleh kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman ini tidak hanya lewat begitu saja, tetapi biarlah firman ini boleh menjadi sesuatu yang terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam Natal ini, biar semangat kami semakin menyala-nyala, untuk kami semakin mencintai Tuhan, untuk kami semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sukacita dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Biarlah kasih, damai sejahtera, sukacita Tuhan yang melampaui segala akal budi akan pimpin engkau dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, damai sejahtera itu nyata. Engkau boleh menjadi terang dan garam dimanapun engkau berada. Terima kasih, kami sudah menerima berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, Merry Christmas buat kita semuanya. Tebarkan semangat Natal, tebarkan semangat kasih, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di ibadah-ibadah kita minggu depan. Dan jangan lupa bahagia. God bless you.